ada tiga. Syukur dengan lisan, dengan mengucap alhamdulillah. Karena hamd itu dari tiga huruf, ha, mim, dal. Ha itu yang di tenggorokan, mim itu yang nempel di syafatain, di bibir, mim. Dal itu pakai lidah juga atas, dari lisan kita. Jadi semua ketika seorang mengatakan hamd, alhamdu, itu maka tenggorokannya ikut mengeluarkan suara, bibirnya juga ikut mim, hamdu, ha, mim, dal, sehingga di mulutnya ini semua ikut mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang bersyukur kepada Allah tidak mengatakan, umumnya tidak mengatakan asyukru lillah, tapi mengatakan alhamdu, karena memang hamd itu dengan segala yang ada di mulut ini seseorang mengatakan, seperti yang ada di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Juga ada syukur dengan perbuatan. Seseorang sholat dijaga, puasanya dijaga, birrul walidain, dan juga diantaranya bersedekah kepada orang lain. Karena seseorang yang bersedekah kepada orang lain itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari permasalahannya. Contohnya adalah seorang di zaman Nabi Sulaiman yang senantiasa setiap hari mengambil telur dari burung. Setiap hari dia mengambil telur dari sarang burung tersebut. Maka subhanallah, karena Nabi Sulaiman mukjizatnya bisa berkomunikasi dengan burung, dengan jin dan lain sebagainya. Burung tadi curhat ke Nabi Sulaiman alaihissalam, mengatakan bahwa ya Nabi Sulaiman, ada seseorang dari umatmu yang mengambil telur saya, sehingga setiap hari saya ini selalu kehilangan telur saya. Maka oleh Nabi Sulaiman diterima curhatnya dan disampaikan untuk 2 jin menjaga sarang burung tersebut. Akhirnya pada esok harinya, subhanallah, burung yang dijaga 2 jin tadi tetap datang ke Nabi Sulaiman sambil mengatakan, Nabi Sulaiman, orang yang biasa mencuri telur saya tadi pagi masih datang dan tetap mencuri telur saya. Engkau sudah berjanji akan menjaga sarang saya dari pencuri tersebut. Nabi Sulaiman mengatakan, sudah saya berikan 2 jin untuk jadi satpam di sarang kamu. Dicari jin tadi yang jaga. Mana jin yang menjaga sarang burung ini? Datang jin 2. Gimana kabarnya kamu saya perintahkan untuk menjaga sarang dari burung ini, kok malah kamu lewat pencuri itu untuk mencuri telur burung tersebut? Si jin mengatakan, sebetulnya kita sudah menjaga Nabi Sulaiman, tapi ketika si pencuri itu akan datang, ada 2 malaikat yang mengambil kita. Kita diamankan oleh malaikat, kita diinggirkan oleh malaikat supaya si pencuri tetap bisa ngambil dua telur tersebut. Nabi Sulaiman heran, loh, ini siapa ini kok sampai malaikat menjaganya seperti itu? Maka dipanggil, dicari tahu, dipanggil orangnya. Mas, gimana kabarnya jenengan kok bisa ngambil telur tersebut walaupun sudah dijaga jin? Malah malaikat membantu panjenengan. Maka si orang tersebut mengatakan, ya saya ambil nggak tahu. Nabi Sulaiman mengatakan, mesti ada amalan dari engkau yang sehingga kamu ini dipermudah urusanmu. Apa yang kau lakukan sehingga engkau diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dia mengatakan, oh, saya setiap pagi kalau mau keluar dari rumah, saya selalu sedekah tasyakuran. Setiap pagi mau keluar tasyakuran, 2 lembar roti diberikan kepada fakir miskin. Wa subhanallah, barokah dari 2 lembar roti tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika mengambil telur. Jadi
Bukan berarti dalil untuk supaya bisa nyolong. Bukan berarti kalau mau nyolong sodako dulu, tidak. Cuman ini rezekinya sama Allah dipermudah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kalau menjalani kehidupan, usahakan setiap hari bersyukur kepada Allah dengan bersedekah kepada orang lain. Insya Allah akan dijaga dari banyak musibah. Dan yang ketiga, syukur kepada Allah adalah dengan hati, dengan perasaan, mengingat bahwa semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang ada di atas meja itu dari Allah, kesehatan yang saya miliki itu dari Allah, kecerdasan yang saya miliki dari Allah, rumah tangga yang indah bukan karena kehebatan saya beradaptasi, tapi murni dari bagaimana Allah menjaganya. Orang tua saya yang baik kepada saya, yang mendidik saya dengan baik, itu dari Allah. Semuanya ini adalah dari Allah. Ingatnya seorang hamba bahwa nikmat itu turun dari Allah, itu adalah diantara cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersyukur dengan tiga hal: bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan hatinya, dan bersyukur dengan amalannya. Seorang yang bersyukur dijamin oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seorang yang bersyukur, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan benar-benar ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan dijaga semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dijadikan semua nikmat yang diberikan oleh Allah ini yaumil qiyamah kita tidak dihisab. Tidak dihisab atas segala yang Allah berikan kepada kita, dan diberikan kita keselamatan di dunia wal akhirah.